Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Ibu Apoteker Maya Arfania, MSc, selaku dosen farmakoterapi. Di sini kami akan menjelaskan materi farmakoterapi osteoporosis. Next. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Firda Nur Aziza, saya sendiri selaku moderator. Yang kedua ada Zahra Adisti Rahma. Dan yang terakhir ada Zahra Hoirunisa. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Zahra Adisti Rahma. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu osteoporosis. Osteoporosis adalah gangguan tulang yang ditandai dengan penurunan massa tulang dan kemerosotan mikroarsitektur yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kemerosotan mikroarsitektur tampak sebagai spikulum tulang yang semakin sedikit dan tipis serta adanya topangan horizontal abnormal yang tidak menyatu untuk membentuk trabekul. Selanjutnya, epidemiologi osteoporosis. Tercatat 200 juta pasien di seluruh dunia menderita osteoporosis. Puslit Idepkes menyatakan 2 dari 5 orang Indonesia memiliki risiko osteoporosis. Angka ini lebih dari prevalensi dunia, yaitu 1 dari 3 orang berisiko osteoporosis. Hal ini didukung Indonesian White Paper yang dikeluarkan Perhimpunan Osteoporosis Indonesia atau PEROSI bahwa menderita osteoporosis pada wanita yang berusia di atas 50 tahun mencapai 32,3% dan pada pria usia di atas 50 tahun mencapai 28,8%. Secara keseluruhan, percepatan proses penyakit osteoporosis pada wanita Indonesia sebesar 80% dan pada pria 20%. Selanjutnya yaitu patofisiologi osteoporosis dapat disebabkan oleh genetik, usia, gender, menopause, kurangnya aktivitas fisik, obat-obatan, kurang konsumsi kalsium, mineral dan vitamin D, merokok, serta mengkonsumsi alkohol. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari osteoporosis. Osteoporosis dibagi menjadi 2 golongan besar menurut penyebabnya, yakni osteoporosis primer dan osteoporosis sekunder. Di mana osteoporosis primer adalah osteoporosis yang bukan disebabkan oleh suatu penyakit atau proses alamiah. Sedangkan osteoporosis sekunder adalah osteoporosis atau penurunan massa tulang yang disebabkan oleh berbagai penyakit maupun efek samping obat. Berikutnya yaitu tanda dan gejala osteoporosis. Osteoporosis dikenal sebagai silent disease atau penyakit diam karena penderita osteoporosis tidak merasakan gejala pada tahap awal penyakitnya. Namun, ketika osteoporosis melemahkan tulang, gejala berikut dapat terjadi seperti sakit punggung yang disebabkan oleh tulang belakang yang patah, menurunnya tinggi badan dari waktu ke waktu, postur badan yang bungkuk, dan tulang yang mudah patah. Pemeriksaan laboratorium osteoporosis. Pertama, pemeriksaan laboratorium rutin. Pemeriksaannya meliputi darah perifer, reaktan fase akut atau laju endapan darah, kalsium darah, albumin, kreatinin fosfat, transaminase hati, dan fosfatase alkali. Yang B, pemeriksaan laboratorium lain. Pemeriksaannya meliputi elektroforesis, protein serum, imunofiksasi, rantai ringan, protein Bence-Jones urin, kadar vitamin D, hormon tiroid, hormon paratiroid, kadar testosteron, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zahra Adisti Rahma yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zahra Hoirunisa. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada penata laksanaan terapi. Penata laksanaan terapi osteoporosis dibagi menjadi 2, yaitu secara non-farmakologis dan terapi farmakologis. Yang A, terapi non-farmakologis, yaitu pola makan seimbang, asupan kalsium cukup, asupan vitamin D cukup, asupan protein cukup, tidak merokok, tidak minum alkohol. Next. Selanjutnya yaitu penata laksanaan terapi. Yang kedua yaitu terapi farmakologis. Pengobatan
satu yaitu golongan bisfosfonat yaitu alendronat, risedronat, zoledronat, dan ibandronat. Pengobatan kedua yaitu golongan selektif estrogen reseptor modulator yaitu ralosifen. Pengobatan ketiga yaitu terapi suli hormon yaitu mikronized 17 beta estradiol, estradiol palerat, estradiol sulfat, mikronized progesteron, dan progestin sintetik. Pengobatan keempat yaitu golongan RANGL inhibitor yaitu denosumab. Next. Selanjutnya ada studi kasus osteoporosis. Selanjutnya kondisi pasien. Pada studi kasus ini, pasien seorang lelaki berumur 62 tahun beragama Kristen dan telah menikah. Didiagnosis medis kidney disease stage 5, hipertensi renal disease with renal failure, dan anemia sejak tahun 2000 hingga sekarang. 5 tahun terakhir setelah menjalani hemodialisis, pasien terdiagnosis hiperfosfatemia dan osteoporosis. Yang dilihat dari hasil laboratorium dengan rendahnya kadar kalsium dan tingginya kadar fosfat. Pemeriksaan tanda vital, pasien didapatkan kesadaran pasien kompos mentis. Hasil pengukuran tekanan darah yaitu 165 per 83 mmHg, nadinya 77 X per menit, pernapasan 20 X per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. 3 tahun terakhir, pasien memiliki keluhan nyeri sendi pada punggung dan kaki, bagian pergelangan, serta lutut yang menyebabkan kesulitan berjalan, hingga pasien menggunakan tongkat sebagai alat bantu berjalan. Pasien mengalami nyeri. Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan seperti tertimpa benda yang berat. Sejak diagnosis mengalami osteoporosis, pasien belum pernah mengalami kejadian jantung maupun patah tulang. Selanjutnya, analisa umum. Subjektif, nyeri sendi pada punggung dan kaki, bagian pergelangan, serta lutut. Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan seperti tertimpa benda berat. Objektif, kesadaran pasien kompos mentis. Tekanan darah 165 per 83 mmHg, nadi 77 X per menit, pernapasan 20 X per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Next. Assessment. Tahun terakhir pasien didiagnosis osteoporosis setelah menjalani hemodialisa selama 22 tahun. Hal tersebut sejalan dengan keluhan pasien yang sakit punggung setelah menjalani hemodialisa. Terjadi peningkatan kadar fosfat dan penurunan kadar kalsium akibat penyakit ginjal stage 5 yang diderita pasien. Selanjutnya ada plan, yaitu memberikan edukasi kepada pasien untuk patuh minum obat, pemberian kalsium karbonat dosis 500 mg 3 kali sehari, pemberian paracetamol dosis 500 mg jika pasien merasa nyeri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zahra Khairunisa yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya di sini ada pencegahan osteoporosis. Yang pertama itu ada diet, olahraga, berjalan, mendaki, jogging, dan gaya hidup. Dengan melakukan kegiatan di atas, dapat mengurangi risiko terkena osteoporosis. Kesimpulan pada materi ini itu, osteoporosis adalah penyakit serius yang dapat menyebabkan komplikasi yang signifikan. Deteksi dini dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk mencegah patah tulang dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Dengan memahami epidemiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, serta tata laksana osteoporosis, kita dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan tulang. Osteoporosis ditandai dengan massa tulang rendah dan kerusakan mikroarsitektur jaringan, sehingga tulang menjadi rapuh dan lebih mudah fraktur. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.